I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili. Saya dari kelas 2E akan membahas mengenai mata kuliah profesi kependidikan. Yang pertama ada kompetensi guru. Kompetensi merupakan suatu hal yang menggambarkan kualitas atau kualifikasi kemampuan seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif. Adapun jenis-jenis dari kompetensi ini ada 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam memahami setiap siswanya. Kemudian yang kedua ada kompetensi kepribadian. Kemampuan seseorang individu dalam mencerminkan kepribadian yang arif, dewasa, stabil, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru dalam bergaul ataupun berkomunikasi dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua wali maupun masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang keempat ada kompetensi profesional, di mana kemampuan seorang guru dalam memahami suatu materi secara lebih luas dan mendalam. Adapun kepentingan dari kompetensi ini merupakan seorang guru yang profesional memiliki kompetensi yang baik dari akademik maupun non akademik, karena kompetensi ini sangat berpengaruh dalam penyusunan rangka kurikulum. Kemudian ada aspek-aspek dari kompetensi ini. Yang pertama ada aspek pengetahuan, kedua ada pemahaman, kemahiran, nilai, sikap, dan aspek minat. Kemudian pengembangan dari kompetensi guru ini ada 2. Yang pertama ada on the job training yang merupakan metode khusus yang dilakukan untuk ditujukan kepada guru agar memahami pekerjaannya sesuai secara efektif. Kemudian yang kedua ada service training yang merupakan usaha pendidikan untuk memajukan keahlian seorang guru dalam menyelaraskan antara pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adapun tantangan-tantangan kompetensi guru ini ada 4. Yang pertama tantangan guru dalam undang-undang, tantangan guru dalam sosial budaya, tantangan guru dalam teknologi, dan tantangan guru dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada keterampilan dasar mengajar. Keterampilan mengajar merupakan suatu kemampuan yang harus ada dalam diri seorang guru untuk membekali guru tersebut dalam menjalankan tugasnya dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun macam-macam dari keterampilan dasar mengajar ini, yang pertama ada keterampilan bertanya, terus menjelaskan menggunakan variasi, memberikan penguatan, keterampilan membuka dan mengikuti pembelajaran, kemudian ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, dan keterampilan mengelola kelas. Adapun mengapa sih keterampilan dasar mengajar ini penting? Yang pertama agar guru dapat mempersiapkan pembelajaran kepada siswa. Kemudian yang kedua ada membimbing dan melatih siswa untuk berpikir. Kemudian yang ketiga agar dapat memotivasi siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Kemudian yang keempat untuk meningkatkan perhatian siswa. Kemudian yang kelima untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun manfaat dari keterampilan dasar mengajar ini, yang pertama yakni agar guru dapat memahami hakikat keterampilan dasar dan mengidentifikasi jenis-jenis dari keterampilan dasar, serta dapat menerapkan jenis-jenis dari keterampilan belajar tersebut agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Kemudian yang kedua untuk membekali tenaga pendidik agar dapat mengetahui jenis-jenis dari keterampilan dasar mengajar. Kemudian selanjutnya ada sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan suatu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar keprofesionalan dan kelayakan seorang guru dalam mengajar di sekolah. Kemudian adapun syarat-syarat dari sertifikasi guru ini ada 2, yakni syarat akademik dan non akademik, di mana syarat akademik untuk guru minimal S1 sedangkan untuk dosen minimal S2. Adapun jenis-jenis dari sertifikasi guru ini ada 3. Yang pertama ada pola PSPL atau pemberian sertifikat pendidik langsung, di mana dimulai dari pemeriksaan berkas, kemudian lanjut pada tahap uji kompetensi dan disusul dengan hasil uji kompetensi. Kemudian yang kedua ada pola PF atau portofolio. Sesuai dengan namanya, penilaian dengan pola ini sesuai dengan portofolio guru tersebut. Sertifikasi pola PF ini cocok diikuti oleh guru-guru yang memiliki pengalaman berkepanjangan. Kemudian yang terakhir ada pola PLPG atau pendidikan latihan profesi guru, di mana sertifikasi ini berbentuk pelatihan serta berbentuk ujian. Jadi para guru yang dinyatakan lolos dalam pola PLPG ini akan aktif dalam mengajar di kelas yang sudah ditentukan. Kemudian adapun besaran tunjangan dari sertifikasi guru ini, yang pertama untuk
guru PNS, di mana mendapatkan sertifikasi tunjangan sebesar sesuai dengan golongannya. Ada golongan tingkat 1, 2, 3, dan 4, sedangkan untuk guru non PNS mendapatkan tunjangan sebesar 1,5 juta per bulannya. Adapun tujuan dari sertifikasi guru ini, yang pertama untuk melindungi profesi kependidikan dan tenaga pendidikan, kedua melindungi masyarakat dari tindakan praktik-praktik yang tidak kompeten, kemudian yang ketiga ada melindungi dan membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, yang keempat adalah membangun citra masyarakat kepada profesi kependidikan, dan yang terakhir yakni memberikan solusi kepada lembaga tinggi pendidikan untuk mencapai tujuan mutu pendidikan. Kemudian adapun manfaat dari sertifikasi pendidikan ini, yang pertama ada pengawasan mutu, kemudian ada perlindungan mutu, serta ada perlindungan. Kemudian selanjutnya ada organisasi profesi guru. Organisasi merupakan wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki keahlian tertentu yang menjadi ciri khas dari keahlian bidang tertentu tersebut. Adapun organisasi profesi guru merupakan wadah yang memiliki fungsi sebagai tempat penampungan serta penyelesaian masalah yang dihadapi oleh guru yang berkaitan dengan pendidikan, dan masalah tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama. Adapun tujuan dari organisasi ini, yang pertama untuk meningkatkan dan mengembangkan karir anggota, yang dapat dilakukan dengan memotivasi setiap anggotanya untuk mencapai karir yang diharapkan. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan anggota, di mana setiap pengemban profesi ini memiliki kekuatan moral untuk mengembangkan kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kewibawaan keprofesionalan anggotanya, dapat dilakukan melalui pendidikan serta pelatihan khusus yang terprogram. Kemudian yang keempat, untuk menjaga harkat dan martabat anggotanya. Tentu saja setiap organisasi akan melindungi harkat dan martabat anggotanya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja organisasi juga akan mensejahterakan setiap anggotanya. Kemudian adapun fungsi dari organisasi ini ada 3. Yang pertama sebagai tempat anggota mempelajari keprofesionalan. Kemudian yang kedua, untuk perluasan lembaga pendidikan yang berfungsi untuk menanamkan serta memelihara profesionalisme anggotanya. Kemudian yang terakhir yakni untuk mengembangkan potensi profesional yang sudah dimiliki anggotanya saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian adapun jenis-jenis dari organisasi ini ada 9. Yang pertama ada PGRI, yang kedua ada MGMP, yang ketiga ada ISPI, yang keempat ada IGI, yang kelima ada Pergudu, yang keenam ada PGSI, yang ketujuh ada FSGI, yang ke-8 ada MGII. Adapun relasi atau hubungan antara guru dengan organisasi ini, yang pertama yakni setiap guru merupakan anggota dari organisasi profesi dan ikut serta dalam menjalankan program organisasi. Kemudian yang kedua, guru memajukan organisasi untuk kepentingan organisasi. Kemudian yang ketiga yakni guru aktif melakukan perkembangan dalam organisasi. Kemudian yang keempat, guru menjalankan tugas-tugas yang ada di organisasi. Yang kelima adalah guru menerima tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi. Yang keenam, guru tidak boleh mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan harkat dan martabat. Yang ketujuh, guru tidak boleh mengeluarkan pendapat yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah guru tidak boleh keluar dari organisasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya ada supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan aktivitas yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam menjalankan pekerjaannya secara efektif. Adapun tujuan dari supervisi pendidikan ini, yang pertama untuk membantu guru dalam mengembangkan proses belajar dan mengajar, yang kedua untuk membantu guru dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar dan mengajar, dan yang terakhir adalah untuk membantu guru dalam mengembangkan staf sekolah. Kemudian adapun fungsi dari supervisi pendidikan ini yakni fungsi penelitian, penilaian, perbaikan, serta peningkatan. Adapun prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan ada 2, prinsip praktis dan fundamental. Prinsip praktis merupakan kaidah-kaidah yang harus dijadikan pedoman praktis dalam menjalankan supervisi. Adapun prinsip praktis ini ada prinsip praktis positif dan negatif. Sedangkan prinsip fundamental merupakan yang meliputi dan saling berhubungan antara Pancasila sila pertama sampai dengan sila kelima dengan jiwa supervisi. Kemudian adapun tipe-tipe yang dapat dilakukan dalam supervisi pendidikan yakni yang pertama ada inspeksi atau otokrat, kemudian yang kedua ada tipe laissez-faire, yang ketiga ada koersif, yang keempat ada tipe training and guidance, dan yang terakhir ada tipe demokrasi.
Adapun teknik-teknik yang dapat dilakukan dalam supervisi pendidikan ya, ada dua. Yang pertama, teknik individual terbagi menjadi teknik kunjungan antar kelas, observasi kelas, pertemuan individual, serta teknik antar kelas. Adapun teknik kelompok dapat dilakukan dengan pertemuan orientasi antar guru, rapel guru, diskusi, workshop, kemudian pertukaran pikiran. Kemudian yang terakhir ada kualifikasi dan pembinaan guru. Kualifikasi guru terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama ada kualifikasi akademik, merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidikan yang dibuktikan melalui ijazah ataupun sertifikasi yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada kualifikasi mengajar yang dapat meliputi 3 hal, yakni rencana pengajaran, prosedur pengajar, dan hubungan antar pribadi. Kemudian yang ketiga ada kualifikasi kompetensi, dapat meliputi 4 hal, yakni penguasaan materi, pemahaman terhadap siswa, kemudian pembelajaran yang mendidik, dan yang terakhir adalah pengembangan kepribadian profesional. Adapun yang keempat adalah sertifikat guru, merupakan suatu proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar keprofesionalan. Dan yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Ini merupakan kualitas seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan pekerjaannya secara optimal tanpa menimbulkan problem kesehatan serta kelelahan yang berlebihan. Kemudian ada pembinaan guru. Pembinaan guru terbagi menjadi 2, yakni ada pembinaan guru profesional, merupakan usaha seorang guru dalam mencapai keprofesionalannya dapat melalui organisasi profesi ataupun sertifikasi pendidikan. Kemudian yang kedua ada strategi pembinaan guru. Strategi pembinaan guru ini dapat dilakukan melalui 4 hal, yakni pembinaan guru sebagai suatu sistem, kemudian pembinaan guru melalui supervisi, pembinaan guru melalui pendidikan, dan pembinaan guru pendidikan melalui pendidikan lanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.